Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Dermawan dengan NIM 19484009 dari Prodi D3 Farmasi semester 5 Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Saya buat video ini sebagai tugas UTS Kosmetologi dengan dosen pengampu Ibu Irami Irianto MSc APT. Oke, jadi teman-teman, pada topik kali ini saya akan bahas tentang kulit, fungsi kulit, mekanisme hiperpigmentasi pada kulit, kemudian mekanisme pencegahan hiperpigmentasi pada kulit dan obat alaminya, terjadinya jerawat, dan mekanisme penyebab jerawat. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kulit normal. Jenis kulit normal merupakan kondisi kulit yang memiliki keseimbangan jumlah kandungan air dan minyak, sehingga kondisinya tidak terlalu kering tapi juga tidak terlalu berminyak. Kulit normal hanya memiliki sedikit masalah kulit atau kadang tidak sama sekali. Kulit ini tampak cerah, tidak tampak kusam, memiliki persebaran warna yang merata dan pori-pori yang tidak terlalu besar. Tipe kulit ini juga tidak mudah mengalami iritasi. 2. Fungsi kulit. Yang pertama sebagai proteksi. Kulit sebagai pelindung, melindungi otot, tulang, ligamen, pembuluh darah, sel saraf, serta organ di dalam tubuh. Kulit juga sangat berperan sebagai daya tahan tubuh untuk melindungi diri dari kuman berbahaya. Kemudian fungsi yang kedua, termoregulasi, mengendalikan atau mengatur suhu badan. Cara kulit menurunkan suhu, yaitu rambut merunduk, hanya sedikit udara hangat yang terperangkap, pembuluh darah melebar, semakin banyak panas yang dapat dibuang melewati kulit. Keringat diproduksi dan keluar melalui lubang yang disebut dengan pori-pori. Ketika kelenjar keringat mengering, keringat menggunakan panas dari kulit dan mendinginkan tubuh. Kemudian fungsi ekskresi. Apa itu fungsi ekskresi? Ya, jadi saat kondisi panas, otomatis tubuh menjadi panas sehingga reseptor akan menerima rangsangan panas dan mengirimkan sinyal. Sinyal ini kemudian ke bagian hipotalamus, di mana di sini ada bradikinin, sehingga akan mengirimkan sinyal kepada kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea di bagian sekitar pembuluh darah. Dan di pembuluh darah diproses untuk menghasilkan keringat. Kelenjar kulit yang keluar ini merupakan sisa-sisa metabolisme. Kelenjar kulit mengeluarkan sisa metabolisme seperti natrium klorida, urea, asam urat, amonia, dan sedikit lemak. Produksi vitamin D. Fungsi metabolisme. Nah, jadi pada kulit terdapat substansi heptadehidrokolesterol, bahan dasar produksi vitamin D. Heptadehidrokolesterol ini menerima bantuan dari cahaya matahari ultraviolet, kemudian menghasilkan vitamin D. Vitamin D ini bersama kalsium dan fosfor dibutuhkan dalam perombakan dan pemeliharaan tulang. Kemudian fungsi sensori, ya. Fungsi sensori atau fungsi peraba. Nah, fungsi kulit yang utama termasuk dalam indera peraba. Kulit memiliki beragam ujung saraf yang berfungsi sebagai indera peraba terhadap suhu panas atau dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga nyeri dan sensasi lainnya. Kemudian ada fungsi absorpsi. Karena kulit merupakan membran fosfolipid di mana memiliki bagian-bagian suka lemak. Nah, mekanisme absorpsi ini secara fisik dia melalui celah yang disebut dengan anatonis. Nah, ada 3 celah ya di sini, yaitu yang pertama celah antarsel epidermis, yang kedua celah folikel rambut, yang ketiga celah antarsel saluran kelenjar keringat. Nah, di sini terjadi proses kimiawi. Di sini terjadi proses difusi dan osmosis hipertonik dan hipotonik. Yang ketiga, proses terjadinya hiperpigmentasi pada kulit. Nah, hiperpigmentasi kulit terjadi
ketika tubuh memproduksi zat melamin yang berlebih jumlahnya. Melamin sendiri merupakan zat pigmen yang berperan dalam memberi warna kulit tubuh. Nah, bercak gelap pada kulit ini umumnya bisa timbul di bagian tubuh tertentu, namun bisa juga di seluruh tubuh. Hiperpigmentasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peradangan pada kulit, paparan sinar matahari yang terlalu sering dan lama, penuaan kulit, penggunaan obat-obatan tertentu, semisal pil KB, kehamilan. Oke teman-teman, kemudian yang keempat, mekanisme pencegahan hiperpigmentasi pada kulit dan contoh obat alaminya. Nah, yang pertama dengan menghilangkan faktor yang merupakan penyebab hiperpigmentasi, misalnya saja pil kontrasepsi, pemakaian kosmetik yang berwarna atau yang mengandung parfum, obat-obat sitostatika, anti malaria dan lain-lain yang bisa memacu hiperpigmentasi. Mencari penyebab timbulnya hiperpigmentasi ini sangat penting karena mengapa? Ya karena selama faktor pemicu masih ada, pengobatan tidak akan sempurna, men. Dan melasma akan tetap muncul. Nah, yang kedua, pencegahan terhadap timbulnya atau bertambahnya berat serta kambuhnya melasma, yaitu dengan perlindungan terhadap sinar matahari. Hindari pajanan langsung sinar matahari, sinar ultraviolet ini, terutama antara pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore. Sebaiknya jika keluar, gunakanlah pakaian yang tebal, panjang, yang menutupi dan melindungi kulit Anda. Nah, kemudian ini ada contoh bahan alami. Yang pertama yaitu alpukat. Punya kandungan asam lemak, vitamin C, enzim, vitamin E, asam oleat yang efektif mengurangi hiperpigmentasi. Kemudian selain alpukat, kamu juga bisa menggunakan tips yang sama dengan bubuk cendana. Yang ketiga, lidah buaya. Lidah buaya mengandung aloin, senyawa alami yang telah terbukti mencerahkan kulit dan bekerja secara efektif sebagai perawatan hiperpigmentasi yang tidak beracun. Kemudian yang keempat, ada cuka sari apel, mengandung asam asetat yang dapat meringankan pigmentasi. 5. Proses terjadinya jerawat. Yang pertama, muncul mikrokomedo akibat timbunan sel kulit mati dan sebum. Jika produksi sebum dan kapasitas saluran tidak seimbang, terjadi di penyumbatan sebum pada folikel rambut, diikuti inflamasi. Kemudian yang kedua, komedo muncul akibat sumbatan yang semakin membesar. Pori yang tersumbat ini kemudian menjadi sumber nutrisi bagi bakteri Propionibacterium acne. Nah, yang ketiga, muncul papul atau pustul yang diikuti radang dan koloni bakteri Propionibacterium acne. Mencerna trigliserida pada sebum dengan hasil asam lemak bebas yang menyebabkan peradangan. Kemudian yang terakhir, bentukan nodul timbul setelah folikel pecah dan radang semakin parah. Yang keenam yaitu mekanisme pencegahan jerawat. Jerawat dapat dicegah dengan mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, menghindari terjadinya perubahan isi dan jumlah lipid, yaitu sebum. Nah, kemudian diet rendah lemak dan karbohidrat. Kemudian melakukan perawatan kulit atau membersihkan kulit dari kotoran dan kuman dengan cara yang baik dan benar. 4. Menghindari terjadinya faktor lainnya penyebab jerawat. 5. Hidup teratur dan sehat, istirahat yang cukup dan cukup olahraga. Pemakaian kosmetik secukupnya, menghindari faktor pemacu kelenjar minyak seperti minuman alkohol dan rokok. Kemudian menghindari faktor lingkungan penyebab jerawat seperti polusi, debu. Nah, kemudian memberikan informasi yang cukup pada penderita mengenai penyakit, pencegahan, dan pengobatan. Nah, bahan alam pencegah dan untuk mengobati jerawat. Yang pertama, Azadirachta indica. Yang kedua, Curcuma domestica. Ketiga, Curcuma santoriza. Yang keempat, Helminthostacis zeylanica. Dan yang terakhir, Insia palembanica, yang memiliki aktivitas menghambat pertumbuhan Propionibacterium acne atau penyakit jerawat. Oke, sekian dulu teman-teman konten video yang saya buat ini. Semoga edukasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman ya.
Jangan lupa untuk di-share lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.